Iya. Ini bukan settingan Bukan settingan. Ku jamin guys, nggak ada ini namanya di ring dompa itu settingan, gak ada. Semakin persiapan aku mateng. Nah ini bahaya nih buat dokter. Iya. Nobu kan baru 2 partai. Iya. Dia belum tahu kondisi sebenarnya di ring itu gimana. Tidur dia. Nanti pokoknya dia tidur di ring, tenang. Aku tonjok ternyata langsung pingsan. Atau berbahaya apa-apa gitu kan Chris. Nah, Itu namanya resiko profesi, bro. itu event pertama aku. Itu habis bro. Beneran. Justru karena mentalnya cemen, makanya kalau begitu Nobu, nyesel dia beli lawan Nobu. Sebetulnya ini nih lawan yang agak-agak unik nih ya. Sebenarnya di ring itu dia bukan fighter, modeling. Aduh. Dia bukan bertanding, lagi modeling dia di atas. 3 ronde nanti dia akan jadi 3 ronde terlama dalam hidupnya. Tapi berdarah ya. Berdarah ya, kita enjoy, kita nikmati pertarungan berdarah ini. Yes. Jadi ingin juga rasakan pukulan Nobu nih, sekuat apa. Aku pastikan, aku akan tahan pukulannya. Kalau Bro Nobu merasa 90% menang, itu akan kubalikkan peluangnya menjadi 10% menang. Dokter Chris ini sangat pede dia. Iya. Tapi dengan statementnya ini, aku penasaran di atas ring nih kayak gimana. Ya. Oke, selamat datang di event Ringdom Combat Fight. Hari ini kenalkan nama saya Andres Lain. Aku akan membawa podcast antara Dokter Gigi Chris Andre melawan Bang Yukinobu. Jadi ini partai yang nggak disangka-sangka, partai yang ya tiba-tiba aja nimbrung karena perkelahian mereka lah di luar. Oke, kita panggil Dokter sama Bang Yuki, bisa masuk. Asik. Bro. Aduh, Mana, Bro? gimana? Sehat Bang? Aman. Seram. Oke, aku jelaskan rulesnya dulu dok. Ya. Di sini kalau bisa jangan berantem karena nggak ada yang bisa juga. Yang misalkan kalian kita tim kewalahan kurasa. Jadi ya, di hari Aman. aja di bulan Hari ini November. kayaknya damai kita. Damai ya. Ngomong asik. Di hari aja kita Hari-hari. berkelahinya ya. Betul. Gimana dok latihannya? Aman? Mantap. Cuman memang persiapannya harus lebih intens Harus lagi. ya, karena beliau juga udah sering main kan, 2 kali main. Berat aman? Berat aman. Aman. Berat aku masih lebih 1 kilo, tapi Over hari ya? H bisa lah. Bisa lah 1 kilo aja kok ya kan. Iya. Jadi aku kasih tahu guys, Dokter Gigi Christian Andre melawan Bang Yukinobu itu main di kelas 80 kg. Yang dimana ini ya salah satu kelas berat juga. Partai ini ya bisa menang KO dengan pukulan, sekali pukul. Berat tuh ya. Iyalah. Seram. Tapi kalau aku udah pernah ngerasain ya. Iya. Nah, Udah 2 kali bertanding ya kan, 2 yang kali aku menang takut lagi. ke dokter ini sebetulnya. Nanti makanya aku tanya sama Nobu, Nah. kemarin kan 2 kali menang nih. Heeh. Nanti yang ketiga ini dia mau kalah angka atau kalah KO? Duh, Seram. put. Kelas 80 kg nih ya. Kelas berat ya. Kelas berat, seram. Berat nih. Ini bisa satu pukulan bisa merubah segalanya dong. Tapi ya, yang pasti aku udah persiapan banget. Cuma memang setiap event aku pasti persiapannya itu mateng lah. Iya. Nah, kalau untuk event sekarang ini, semakin persiapan aku mateng. Nah, ini bahaya nih buat dokter nih. Iya. Apalagi dokter yang debut pertama kali kan. Iya. Takutnya sekali pukul Bang Nobu, dokter bisa terjatuh, bisa Penggal ya. tertidur. Di atas kertas ya memang kayak gitulah ya. Iya. Tapi di ring kita kan belum tahu. Nggak tahu ya kan. Ini kondisinya kayak mana? Apakah si Nobu memang sudah harus pensiun dini? Waduh. Jadi berat nih ya. Kalau misalnya Nggak boleh dokter olahraga. menang langsung pensiun ya. Nggak boleh olahraga baku hantam lagi. Wah, seram. Oke lah. Sebenarnya kenapa sih kalian? Kenapa kok bisa ribut ini? Kenapa kok bisa pengen diselesaikan masalah di atas ring ini? Dokter lah dulu lah. Oke. Sebenarnya ini for fun ya. For fun ya. Ya, kita artinya Fun seru apa sebenarnya ya? Serius ya. Kita kan ini kawan dari sekolah. Kita kebetulan di SMA Santo Thomas 1, Medan. Oh, di Medan ya. SMP juga. SMP juga. SMP juga ya. Jadi ini kawan kita udah kawan dari 96 ya.
Masih udah lama ya. Udah hampir 25 tahun lebih Udah ya. membuktikan 30 itu udah tahun. tua ya kalian ya. Partai veteran ini sebenarnya. Partai veteran ya. Jadi sebenarnya kita yang sudah senior ini harus memberikan contoh bahwa persahabatan itu sehat. Persahabatan sehat itu dari bagaimana kita membina suatu hubungan persahabatan saat suka dan duka. Kebetulan Nobu ini adalah teman saya. Dulu dia waktu SMA nih, SMP nih idola nih Nobu. nih. Gaul ya. Gaul ya. Jadi Kayaknya idaman kali ya. idola cewek-cewek gitu kan. Jadi kita selalu dan dia orangnya sopan. Sopan ya. Orangnya fair, gentleman. Jadi kita dan orangnya asik ya. Jadi teman yang enak. Nah, kita mau pada acara Ringdom Combat ini, kita para senior ingin memberikan contoh sebuah pertandingan itu bukan untuk mencari musuh. Tapi pertandingan itu menciptakan suatu keakraban yang lebih dalam lagi. Musuh jadi lebih akrab lagi ya. Kita lebih dalam lagi karena kita hanya kita bertanding itu ya boleh kita bilang partai hidup mati lah istilahnya ya. Itu ada resikonya. Tapi dengan persiapan yang matang, dengan kita latihan lebih keras, kita mau pertandingan menentukan siapa yang persiapan lebih matang. Waduh. Dan bagaimana suatu sahabat itu berjuang bersama di saat suka dan duka. Jadi kita sebenarnya ingin menimbulkan rasa jiwa sportivitas. Karena olahraga tinju ini, olahraga bela diri ini sama, artinya yang kita ukur adalah sportivitasnya. Ya, kesetiakawanannya, sifat kesatrianya. Jadi di tanding itu cara-cara kotor itu atau itu tidak dibenarkan. Tapi kalau saywar, Ya, ya mungkin tekanan, mungkin kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih dominan itu wajar, superior. Tapi di dalam ring itu harus sifat kesatria. Artinya kita menghargai lawan, kita juga tidak ingin menciderai sampai cacat secara permanen. Nah, itu memberikan contoh kepada generasi yang lebih muda bahwa yang senior ini juga orangnya fair. Hal-hal itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kita tanding kita nih, kita bersaing mungkin dalam jiwa, mungkin dalam bidang entertainment, profesi, mungkin di bisnis. Kita boleh bersaing, tapi jangan dikemetikan dari belakang. Mau bertanding, tandingannya di depan. Iya, kalau nggak senang langsung aja tanding Tanding aja. Iya. Bersaing kita dalam profesi kita masing-masing, tapi jangan kita main belakang. Nah, artinya pertandingan ini kami memberikan semangat ya, terutama bagi teman-teman adik-adik. Ya, karena kami kan bukan petinju profesional. Iya. Kami ingin belajar, kami juga ingin memberikan inspirasi bagi generasi muda. Dari olahraga ini tercipta jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan mudah-mudahan kehidupan kita dan keluarga kita akan lebih baik. Jadi seharusnya orang yang atlet itu punya kehidupan yang positif. Iya. Jadi kita harap mudah-mudahan dengan pertandingan ini memberikan warna bagi Ringdom. Edukasi lah ya. Edukasi ya, Teman-teman yang inspirasi baru. ya. Padahal bukan petarung profesional kami nih, tapi mau mencoba ya. Mau mencoba. Tapi kan dok, ya bisa sih dibicarakan baik-baik kalau ada punya masalah sama Bang Nobu. Kenapa harus diri gitu? Aduh, aku kesal kali. Ya, kalau mau dibilang ukur-ukur, Nobu ini memang kan seringkali aku nasihati, cuman dia memang bandel. Bandel ya. Nah, mungkin cara men-trigger kawanku ini Harus dipukul dulu ya. harus dipukul dulu. Sama mencambuk sapi kan. Iya. Jadi artinya ya namanya kan kita kawan. Kita mau kawan kita juga sukses. Iya. Kita sukses bersama. Jadi mencambuknya itu mungkin bukan hanya dengan kata-kata manis ya. Iya. Ya biasa tuh dalam pergaulan persahabatan antara kita laki-laki sama laki-laki. Ngomong manis di depan tuh kan banyak ya. Bisa tanya ya. Tapi kan? kadang-kadang ada juga teknik cara untuk memotivasi Mukul kawan dulu kita ya. dengan dipukul. Iya betul. Jadi, Aku Tapi sepakat. permasalahannya pukulannya kenang nggak? Iya kan? jadi mungkin nggak perlu banyak pukulan. Satu pukulan aja mungkin terduduk kan. Terduduk. Oh, siap berarti ya. Siap. Jadi dengan satu pukulan terduduk ya mungkin dia baru tahu ini kawannya sejatinya nih. Masuk ya, boy. Serang. Super sekali. Kalau dari versi dokter kayak gitu, kalau abang lah, kan karena kan ini kan kalian sahabat dari SMP loh, gitu. Ya memang nggak ada salahnya juga dengan kalian mempresent ini untuk edukasi kepada teman-teman yang baru pemula tinju atau pemula yang mau terjun ke combat sport, bahwasanya ini kegiatan positif, kegiatan yang betul-betul jangan sampai teman-teman ribut di jalanan. Mungkin ini niat kalian lah. Aku tahu itu karena
memang harus ada yang partai influencer yang harus mengedukasi sama teman-teman. Itu Betul, namanya influencer kan, menginfluence teman-teman yang di luar sana yang ribut di jalanan ya ada wadah nyari. Kalau abang lah gimana? Aku seram kali 80 kg ini kan, waduh. Karena ya dengan partai ini ya kita lihat abang di atas angin. Karena abang udah 2 kali menang event di Jakarta sama di Medan. Abang gimana? Kenapa bisa selesai Naik gini? ya? Iya. Mungkin hampir sama dengan dokter. Kalau menurut aku ya, untuk selek-selek sesama temen itu wajar biasa. Wajar biasa lah. Tapi untuk naik ke atas ring ini, kita pengen membuktikan bahwa di umur kita yang segini nih, yang mungkin udah nggak muda ya, Iya. kita menunjukkan bahwa kita itu masih fit, kita masih punya jiwa sportivitas, dan kita menunjukkan bahwa oke, kita pukul-pukulan. Tapi mungkin nanti setelah pukul-pukulan Malah kita makin akan sayang ya. menjadi semakin brother gitu Iya ya. betul, ada yang kayak Nah, gitu memang. dan mungkin buat Dokter Chris juga yang aku tahu ya, Iya. dia dulu waktu sekolah olahragawan Iya, olahragawan. dan kurus, cepet dia gesit. Iya. Sekarang mungkin karena profesi udah lama mungkin kurang jaga badan atau olahraga. Dia mau bilang gemuk udah. Kalau mau bilang gemuk kena aku juga. Makanya dikeroyok nanti. Jadi mungkin Dokter Chris pengen merasakan di mana dia pengen merasakan kelincahan-kelincahan Iya. seperti dulu. Iya. Pengen olahraga tipis ya. Tipis lah. Tapi masalahnya ini di ringdom, Iya. Chris. Boxing. Ini bukan tipis lagi. Bukan, loh. ini partai hidup mati nih. Nah, udah pernah kena tonjok 70 kg? Belum kan? Belum. Nah ini 80 lagi, Iya. Chris. Jadi sebenarnya Ah, kalau mau dibilang dulu waktu SMA kan, karena basic saya kan dulu Pancadaya. Kita ada pencak silat dulu. Pencak silat, ya. Ada juga belajar Wing Chun juga lah ya. Wing Chun. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari bela diri itu sebenarnya untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Iya. Filosofi ini bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita banyak mengalah ya dalam kehidupannya. Sebenarnya tujuan untuk menjadi pemenang. Jadi waktu kita menyerang itu ada parameternya untuk mungkin gini ya, untuk melumpuhkan lawan supaya dia tidak membahayakan nyawa kita. Iya, betul. Nah, tujuan dari bela diri seperti boxing ini, kita sebenarnya sarana aktualisasi diri. Kita menyerang itu untuk menyelesaikan perselisihan, Iya. menyelesaikan permusuhan. Bukan berarti untuk menciderai lawan atau minimal maaf cakap sampai membuat lawan jadi sampai cacat ya. Cacat, iya. Nah, jadi ini sebenarnya sarana yang paling keren saya rasa. Salah satunya ya, mungkin lagi hype ya. Arena Betul, tinju. lagi hype. Cuman lagi hype ini jadi artinya kita mau buat tinju ini bukan sabung ayam. Ini kelas petinju yang adalah kalau di luar negeri sebenarnya dia tinju ini sudah ya seperti tinju MMA, UFC itu sudah menengah ke atas ya. Iyalah, Partai elit ya. partai elit. Karena bahkan tiketnya pun mahal gitu. Nah, kita juga harus mengangkat tinju ini bagi teman-teman di sesama kolega profesi. Ini olahraga yang punya masa depan. Iya, betul. Dan kita bisa memberikan suatu inspirasi dengan kita bertanding di sini, kita mendapatkan suatu kenikmatan untuk mengeluarkan apa ya? Rasa amarah, membuang rasa kecemasan, ketakutan. Jadi apa yang dibuat oleh Ringdom Combat ini sangat positif ya, terutama dari Lai Andres Iya. selain bahwa ini bukan ajang baku hantam di luar dan di lapangan, di ring. Tapi ajang yang sangat positif untuk generasi muda, supaya kita menciptakan bibit-bibit baru, Atlet-atlet yang berprestasi. kita menciptakan, karena sudah lama mati suri ya. Iya. Tinju ini di Indonesia udah mati suri. Dulu zaman saya waktu kecil, saya sering nonton dulu Chris John, ya, dulu ada Alfarizi yang pernah meninggal ya Iya. dulu petinju di Indosiar gitu kan. Aku itu belum lahir itu. Oh, benar juga kali. Jadi kita, karena ayah saya juga Iya, suka ada nonton. Spikal, ya kan? Ada Spikal, Samsul Anwar. Ayah saya juga suka nonton, jadi Iya. saya suka nonton. Nah, Jadi
ikut. Kalau kita lihat di situ kan terlihat terkesan yang petarung itu orang-orang nggak berpendidikan, intelektual. Sebenarnya itu kan persepsi orang yang dari pihak luar ya. Iya. Tapi setelah saya melihat teman-teman yang sedang latihan, ada fight plan-nya, ada persiapannya, ada menjaga makannya, istirahatnya. Ini orang-orang bertarung di arena tinju ini adalah orang yang pintar. Yang IQ-nya tinggi. IQ tinggi. Itu betul. Nah, sekarang kita harus menunjukkan kepada masyarakat, orang-orang petarung tinju ini, kehidupannya di latihan, di ring, dan kehidupan sosialnya harus sama-sama balance. Positif. Jadi kalau petarung petinju itu di tinju bagus, ya artinya dia dominan, superior, tapi dalam kehidupan sosialnya mungkin dia tukang marah, tukang cari keributan, itu kan nggak sehat. Iya betul. Nah, jadi kita bisa sambil mensosialisasikan kepada masyarakat, petinju ini orang yang bahkan kalau di luar dia dipancing diajak keributan, dia sangat berhati-hati. Iya. Karena dia tahu satu pukulan Dia satu aja pukulan bisa mati. bisa mematikan orang, mencederai orang. Jadi dia malah petinju yang sejati atau petarung sejati itu mencegah keributan. Keributan, betul. Nah kami ini sedang belajar nih, si Nobu sama saya kan. Oh, bagaimana kehidupan sebenarnya di ring. Jadi Nobu kan baru 2 partai. Iya. Dia belum tahu kondisi sebenarnya di ring itu gimana. Mungkin supaya dia lebih semangat lagi dalam kehidupannya, mungkin dia menghadapi saya. Ini ya bro ya, Heeh. kayaknya Dokter Rizky cocoknya jadi komentator. Terlalu apa bang? Terlalu banyak komentar. Iya, memang statementnya itu Diplomat bagus. sekali ya. Tapi dengan statementnya ini, aku penasaran di atas ring nih kayak gimana. Iya. Tapi aku membenarkan statement dari Dr. Iya. Chris bahwasanya yang prime tinju yang dulu ini lagi ada hype ya kita bawa lagi, apalagi khusus nyari event ringdom ini, Dok. Kita event ringdom ini mau mengembalikan prime petinju Sumatera Utara dulu. Ya. Yang dulunya memang berkiprah di internasional maupun nasional. Hari ini lah kita buat lagi bahwasanya kamera petinju hebat itu di Sumatera Utara semua. Ya, Dok, dulu bermarga semua petinju kita. Iya. Tingkat nasional ya. Ada Lamhot Simamora, ada Martin Siombing, Hendrik Simangunsong. Hendrik Mangunsong, ada banyak lah. Ya. Lupa Ya lagi. mudah-mudahan ini ya ringdom nggak Iya. cuma sekali. Iya, amin. Continue dia ya. Iya, jadi kita mau mengembalikan prime zaman Sumatera Utara dulu yang jaya-jayanya ini. Kalau sekarang kan arahnya ke timur semua ini kan. Iya. Petinju timur semua kan. Nah, ini kita buat ini. Kita jadikan event ringdom ini pembibitan atlet-atlet muda yang bagus untuk main di go internasional. Cuman saya juga ada pesan bahwa dalam ringdom ini kan sudah masuk ke arena sport industry. Iya. Jadi supaya dia nggak mati, jangan hanya menjual viral dengan ada masalah, problem. Iyalah. Tapi kita jual adalah prestasi. Prestasinya. Jadi ringdom ini akan menciptakan animo penonton yang besar dari berbagai lapisan masyarakat, tontonan keluarga, tontonan atlet. Jadi kita jangan menjual viral atau hanya sensasi sesaat semata. Tapi yang kalau mau kita harapkan adalah continue berkelanjutan. Jadi setelah Nobu ini atau saya, mungkin ada lagi nanti tukang masak, chef juga bertanding, atau mungkin nanti arsitek bertanding. Jadi ini arena olahraga yang bisa dimasuki oleh berbagai lapisan dan profesi. Iya, betul. Tapi untuk DJ mungkin terakhir kali lah ya, Nobu ini kita masuk lagi habis selesai. Waduh. Oh, belum tahu. Nanti siapa tahu ada penantang lainnya. Iya. Tapi kayaknya yang sesi kali ini agak beda nih ya. Iya, banyak edukasi ya. Kita banyak edukasi ya. Karena Ini menandakan umur kita gak muda lagi. ya karena kita harus hati-hati. Program yang kita buat ini harus menciptakan iklim yang sehat karena kota Medan itu kan keras. Pancing sedikit, senggol sedikit, istilahnya bacok. Ya kan? Jadi jangan menimbulkan suatu permusuhan yang berkesudahan, jadi akhirnya olahraga ini tidak bisa dimasuki oleh industri-industri lain. Iya, Karena ini udah sport industry. Sport industry itu seperti di Amerika yang saya lihat kemarin di UFC ya, di New Jersey, saya melihat tontonan dokter berangkat ya. sama di JK Saragi. Iya. Nah, kita harus bangga bahwa petarung kita salah satu JK Saragi itu bisa tampil di UFC. Nah, UFC ini jadi saya melihat sendiri di arena stadion yang besar. Bahkan bulu kuduk saya merinding karena saya bawa bendera merah putih ya. Iyalah.
itu nonton itu anak-anak, ibu-ibu ya, anak gadis. Bapak-bapak kayak kakek. Jadi tontonan Ringdom ini adalah akan menjadi pionir tontonan di segala lapisan. Iyalah harus. Bisa untuk keluarga juga ya. Keluarga. Kenapa? Kalau tidak hanya tontonan jadi tukang orang suka yang penontonnya suka ribut, marah, ya sekedar hanya sensasi saat, dia akan putus. Iyalah. Jadi dia tidak menjadi sport industri, tapi kita harus membuat ini kedepannya Ringdom akan mendapatkan sponsor-sponsor yang besar, Amin. ya kan? Kemudian akan mendapatkan atensi dari pemerintah, Amin. bahwa ini adalah kegiatan sangat positif. Sangat positif. Ya. Khususnya Sumatera Mungkin Utara. Andre nanti siap-siap habis pertandingan kita mungkin profesi apa berikutnya. Aduh. Tiba-tiba mendaftar di Tiba-tiba dokter hewan lagi nih. Ya artinya keren kan? Kalau artinya bahwa ini memberikan satu warna baru di Indonesia nih. Ringdom, Iya. ya ada influencer, ada seorang DJ, Profesi ada dokter profesi gigi. Tapi gigi. ini aku kasih tahu sama dokter, kurasa ya. Tapi dengan ada beberapa research aku, dokter pertama kali dokter gigi yang terjun di combat sport. Ya resmi. Saya pun merasa wah ini tantangan, Keren. nih. Tantangan keren. Dan di apa? OZ berapa? Kayaknya 12. 12. Tuh 12 agak-agak Agak wow lumayan. juga tuh Wow ya. itu 12 wow. Tanpa headgear lagi ya. Itulah, itulah. Dan ya itu artinya pelajaran juga bagi yang lain. Artinya apapun olahraganya semua ada resiko. Bahkan jalan, badminton, sepak bola, futsal itu ada resiko. Jadi Resikonya. kita nih akan memberikan satu gambaran kepada semua atlet tanpa persiapan yang matang, tanpa menjaga kesehatan, tanpa gizi yang baik, tanpa supporting system seperti pelatih, asisten, manajer dan lain-lain. Ini namanya bunuh diri. Iyalah. Artinya Tanpa persiapan. tanpa persiapan. Jadi Ringdom juga akan memberikan satu standar yang tinggi kepada suatu event pertandingan seperti utama pertandingan olahraga bela diri ya. Ini kalau nggak ada persiapan akan menimbulkan kerawanan yaitu resiko nyawa. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan acara Ringdom ini sukses, lancar, Amin. tanpa ada masalah dan semua atlet sehat-sehat. Oke. Kita kembali lagi lah ke topik tinju ini. Ya. Karena dibilang Bang Nobu, ngantuk kali aku katanya. Serius sih. Nanti dia tidur di ring. Enggak. Kalau aku udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Oh, ya, sering ya. Para pemirsa mungkin. Baru kali ini ya. Nanti kita tidur ke dia di ring nanti. Tidur sendiri. Di ring boleh tidur nanti. Boleh kan tidur di ring kan? Harus dipukul. Iya. Berarti pukul dulu baru tidur kan? Iya. Jadi dokter pukul dulu baru tidur dia. Nanti pokoknya dia tidur di ring, tenang. Tapi Andre, Iya bang. pendukungnya banyak dia. Pasien-pasiennya banyak. Iya lagi. Ya, iya. Lebih banyak fansnya. Iya. Karena Tapi aku yakin satu bus cewek-cewek nonton Nobu semua. makanya dia punya artinya kami kan saling sindir-sindir. Iya. Baru berapa hari sponsornya sudah banyak. Iya lagi. Artinya dia posisi saya kuda hitam. Iya sih. Memang Aku iya. nothing tulus saja. Oke, kita kembali lagi apa tentang tinju. Ini rules yang kalian memakai ini rules profesional, dok. Yang dimana kalian nggak ada memakai headguard, cuma hanya kalian pakai itu celana tanpa menggunakan baju, protektor kelamin, sama gumshield, sepatu juga. Gimana? Itu yakin nggak? Aku tanya Yakin kalian. nggak Bang. nih? Abu Nobu mau pakai headgear? Enggak, sebetulnya gini. Kan ini kan pertandingan bukan settingan. Bukan. Kadang aku bingung. Mesti kasih tahu ke penonton ya. Iya. Ini bukan settingan ya. Bukan settingan. Ku jamin guys, nggak ada ini namanya di ring dompa itu settingan gak ada. Aku nih bingung. Nanti kalau misalkan aku tonjok ternyata langsung pingsan atau berbahaya apa-apa gitu kan, Chris. Ya. Itu gimana? Itu namanya resiko profesi, bro. Berarti siap ya? Siap. Ya dengan kontrak yang sudah ditantangkan sih harusnya udah siap, ya. Siap Karena ya? kan Asuransi lengkap ya? Asuransi lengkap. asuransi lengkap. Itu namanya resiko profesi. Jadi profesi apapun ada resikonya. Iya. Sedangkan kita dokter aja kerja aja bisa kena serangan jantung, bisa kena angin duduk tidur. Iya ada. Jadi sebenarnya kalau hanya bertanding lawan Nobu, aduh, mungkin nggak seberat resiko profesi kami lah. Iya. Jadi artinya bekerja itu, apalagi tekanan kami yang begitu luar biasa, setiap bekerja itu sepertinya sedang resiko. Artinya kami, Iya, namanya paham. kita merawat nyawa manusia ya. Iya. Jadi ada resiko-resiko yang kadang-kadang
Makanya kan saya merasakan juga perlu olahraga seperti ini. Kita mengeluarkan endorfin ya, Iya, rasa ketegangan. Jadi membalancekan aku pingin mukul-mukul nobu tuh mengeluarkan rasa tegang dalam pikiran tuh. Permasalahannya banyak. Oh iya. Jadi memang targetnya ke nobu aja. Jadi kalau kita pas mukul-mukul nobu itu kan kita mengeluarkan beban pikiran, Beban pikiran, sekian belasan tahun kita kerja, banyak tekanan artinya profesi kan berat. Berat. Jadi enak loh kita bisa mukul-mukul nobu nih kan di ring ini kan. Jadi rasanya puas rasanya. Puas ya. Tapi harus jangan kecapean aja. Babak 1 udah langsung keok nanti kan. Pula, ya kan? Fisiknya habis. Tapi sih ya kalau Ya pokoknya dipikir-pikir, kalau lihat sekarang Bro Andres mukanya sekarang apalah licin nih ya. Nanti licin kita ya. lihat lah. Ntar lagi pipisnya berdarah ya. Kita tambah-tambah sekitar. Kita lihat tambah eyeshadow dikit. Iya. Ini ya. Waktu event pertama aku itu habis, bro. Beneran. Dan dia merasa kayaknya, wah gila, gua salah nih lawan Nobu nih. Karena dia bermakeup, bro. Make-upannya banyak. Iya lagi. Makanya dia selalu pilih cari lawan yang mentalnya Di takut. bawah ya. Kalau berani dia lawan Nobu, dia nggak akan nyesel lawan Nobu. Justru karena mentalnya cemen, makanya kalau begitu Nobu, nyesel dia pilih lawan Nobu. Menarik. Tapi ini, menarik. kulihat dokter itu, pendeta itu oke juga tuh mentalnya itu. Oke, dia memang dari segi umur jauh di bawah ya. Mungkin umur-umur segitu memang masih Lagi panas-panasnya mungkin ya. Tapi perlawanannya oke kok. Oke kok. Setiap lawan-lawan aku tuh oke. Jadi Iya. setiap aku bertanding aku selalu mendapatkan pengalaman. Betul. Nah, dari situ bisa belajar gitu kan. Apalagi lawan Shinigami kan, udah pernah juga Shinigami menang Shinigami kan. dengan basic taekwondo dia, kickboxing, tapi ketemu di boxing. Nah, itu menurut aku lawan yang terberat sih. Tapi masih menunggu lawan yang berat berikutnya apa nih. Nanti akan Rasain ketemu. dokter ini. Lawan yang paling berat. Jadi itulah nanti challenge Nobu karena dia belum bisa mengukur bagaimana lawannya ini. Aku takut, aku yakin dia setiap hari Iya, betul juga. Betul Sebetulnya ini nih lawan yang agak-agak unik nih ya. Iya. Satu pun benar bang. Kalau dia nggak bisa nakar. Iya. Aku yakin dia tiap malam nggak bisa tidur nih. Ini apa Karena nih? nggak ada track record dokter ini yang bertanding. Iya. Tiba-tiba Betul. yang gesit nanti bingung juga abang Iya. kan. Tapi sebetulnya kalau gesit ya. Coba aku pikir-pikir dulu. Jadi, kan? Artinya kan dia mesti mikir kan? Iya mikir lah. Mikir jadi beban nggak? Bisa jadi. Jadi beban. Beban enggak. Jadi aku yakin bahkan sebelum naik ke atas ring dia nanti, bahkan buka tali itu mikir dia berdoa dia. Gimana lawanku nanti ini? Gimana cara ngadapinya? Enggak, Pasti bingung dia gimana kan? lawanku nanti ini cederanya ya? Aman nggak dia nanti ya? Itu yang paling aku pikir tuh. Oh, malah abang balik aja kan. Ya mudah-mudahan asal jangan dua-dua masuk rumah sakit aja lah. Jauh lah ya, jauh. Tapi kan kalau masuk rumah sakit kita udah menyediakan Iya. juga rumah sakit. Iya. Murid Teguh juga. Iya. Cuman nanti kalau di ICU nanti kita perlu bantuan kita Jauh kasih lah tahu. ya. Yang penting semua kalau bisa keadaan selamat dan sehat semuanya lah. Kalau bak belur ya biasa namanya tinju ya kan Iya. bang. Kan dok. Iya. Udah Nah, siap. aku mau nanya untuk dokter dulu. Ini kan dokter ini kan profesinya sebagai dokter gigi nih. Ini terjun ke dunia boxing, apa penyesuaiannya dok? Ya penyesuaiannya sebenarnya waktu latihan ya. Karena kan kami fokus kerja. Jadi kadang-kadang ini sebenarnya satu blessing in disguise ya. Iya. Istilahnya Diberkati ya. keberuntungan ya. Tadi yang nggak mikirin olahraga, yang biasa saya ada lari, padel, ada basket juga sedikit-sedikit lah ya, tipis-tipis. Saya pernah naik gunung juga ke Rinjani. Gitu. Jadi saya suka tantangan. Iya. Saya suka yang sesuatu yang nggak mungkin kita bisa taklukkan, Tapi tetap kita hadapi. Itulah uji mental kita, uji nyali kita. iya betul. Nah, tantangannya adalah kayak mana kita menyesuaikan waktu antara kerja dengan latihan. Saya sedikit aja rasa malas sudah datang, udahlah besok lah. Itu menjadi suatu kayak apa ya, pasir isap. Kita terisap oleh suatu kemalasan. Nah, sebenarnya menurut saya tantangan menghadapi Nobu ini nggak berat-berat kali. Kenapa? Karena kalau bagi saya, karena saya suka mentor ya kepada saya punya adik-adik kelas dokter, memotivasi orang untuk apalagi teman-teman kolega sejawat dokter untuk bekerja dengan lebih semangat aja itu menjadi beban pikiran.
Jadi kalau ini malah menjadi motivasi bagi saya. Kenapa? Iyalah. Satu, dia teman saya. Saya senang nih, berarti bisa ada satu arena, kami bisa ketemu. Tapi dengan hal yang baku hantam, Dengan banget, itu kan jarang ya. jarang lah. Nah, kita bukan duduk Ngopi bukan atau ngopi, apa. bukan dugem, Iya. ya kan, bukan nyanyi bareng, karaoke bareng, tapi kita baku hantam bareng. Jadi ini menjadi motivasi bagi saya, tantangan ke depan, bahwa hidup orang itu kan pasti ada challenge, Iya, betul. ada tantangan-tantangan. Jadi nggak usah takut, apapun tantangannya, selama kita berdoa, Iya. kita mengukur kemampuan kita, terus kemudian kita, ya artinya kemampuan lawan kita bisa ukur, ya artinya kita 3 ronde bisa lah. Salah ya. Aduh, seram lagi. Jadi penyelesaian nggak terlalu lah. Waktu lah ya. Waktu latihan. Apalagi kan. dokter juga latar belakang udah pernah pencaksilat, Iya. udah pernah Wing Chun. Oke lah, beberapa ada teknik yang hampir sama lah ya dengan endurance-nya, daya tahannya kan. Kalau Bang ini, kalau abang ini sebenarnya nggak bisa kutanya lagi, udah Iya. fighter. Fighter. Udah dikategorikan fighter loh. Makanya aku, ya ini kita Sebenarnya lihat. aku kurang setuju dia fighter. Dia dari dulu dia suka nyanyi. Dibuka lagi. Dia marah kalau aku suruh nyanyi kan, apalagi lagu-lagu slang gitu kan. Dulu suka nyanyi dia. Jadi kalau ada acara aku Suka suruh request. suruh nyanyi bro, nyanyi. Slankers dia. Slankers, aku slankers. Oh. Jadi asal aku suruh nyanyi dia emosi kali. Gak usah bro, gak usah. Dia Nah, lebih suka. masalahnya fighter disuruh nyanyi. Iya. gitu. Karena aku lihat dia nggak cocok sebagai fighter, lebih cocok sebagai penyanyi. Tapi ya dia punya track record, udah pernah bertanding dong. Dan dua lawannya bukan Sebenarnya di main-main. ring itu dia bukan fighter, modeling. Aduh. Model dia Nih, Pak. lawannya Ini yang harus dibuktikan. Iya. Jadi setelah kena, oh langsung iya. Ampun Nobu katanya. Karena jadi dia di atas itu Iya. berjalan catwalknya sebenarnya. Iya. Dia bukan bertanding, lagi modeling dia di atas. Tapi ku tengok, Jual nampang. Dok, kita harus akui Bang Nobu kemarin tuh gila-gilaan juga Iya. fight-nya. Sampai memang habis-habisan juga. Habis 3 ronde semua ya Bang ya? Wes, 3 ronde semua kan? Tapi 3 ronde loh. Heeh. Yang Ma- dikategorikan napas masih aman? iya, Aman, ya? napasnya itu Napas masih aman? bisa di umur abang itu kemarin itu segitu bisa 3 ronde habis karena 3 menit dalam boxing itu nggak bentar dong, nggak bentar. Jadi- Di dalam 3 menit itu bisa apa aja yang bisa dilakukan dia. itulah sedapnya nanti. Belum lagi atmosfer Atmosfernya, penonton membuat kita jadi nervous atau apa ya. makan malah juga bisa jadi semangat juga. Iya. Jadi kalau si Bro Nobu ini Mm-mm. nggak bisa nuntaskan 3 ronde, 1 ronde sama aku. Berarti kan, kita arahnya ke situ, berarti aku tanya kan? Iya. Settingan atau enggak? Oh, situ lagi arahnya. itu kan Permasalahannya aku mau ngajak 3 ronde nih Iya. kan. Iya. Enak. Iya. Kita nari-nari dulu di atas 3 ronde. Ya kalau dia nggak bisa selesaikan 1 ronde, berarti aku tanya. Kalau menghadapi yang katanya secara fisik, Enggak, secara nanti kalau aku selesaikan 1 ronde udah selesai. Cepat Penonton kali ya. pun cepet kali Bosan ya. ya? Bosan. Tiba-tiba lagi ngocok kopi, udah Udah habis. Iya. Nggak enak. jadi ya kita lihat lah 3 ronde nanti dia akan menjadi 3 ronde terlama dalam hidupnya. Wih, ini dia nih. seram, dingin. Dingin banget nih. Bawa jaket nggak? Ini makanya dia bawa jaket kan? Iya. Oh ya. Kan dingin kan? Karena Oke. Kalau Jadi- aku udah nggak usah ditanya lagi Tanya ya. lagi, aku udah Bingung. yakin aku memang udah sering latihan. ya nanti aku pastikan dia setiap malam dia akan bertanya gimana metode latihanku, gimana cara teknik tanding tinjuku kan? Dia akan kesulitan tidur nih, aku yakin. 2 minggu ini. Kayaknya enggak lah. Kayaknya aku bakal nonton-nonton film-film aja. deh. Bisa jadi jadwal latihan udah Skip ya? besok aja lah latihan. Nah itulah. Bisa jadi gitu. Sepele ya, itu, jadi sepele. itu rasa sepele itulah akan Bisa menjadi membuat tidur di atas ring. membuat tidur di atas ring nanti. Oh, kita lihat nanti ya. Ya. Dan November guys, jangan lupa beli tiketnya karena ini partainya sangat seru sekali sih. Partai bapak-bapak. Iya, bapak ya. Asal jangan keluarkan jokes bapak ya. Oke dok, sebenarnya pertanyaannya ke arah dokter semua karena Iya. debut ini. Iya. Kalau Bang Nobu, aku yakin kuasa udah di atas rata-rata lah. Jadi kalau kita lihat netizen ini dok, semua komentar netizen itu ya sorry ya menyepelekan dokter, yang dimana dokter itu belum pernah terjun tinju, tiba-tiba terjun tinju, lawannya udah fighter pula. Gimana tanggapan dokter ini? Sebenarnya enak sih, seru ya. Seru ya. Karena kalau lawannya selevel atau di bawah kita aja rasanya sepertinya
Hambar, hambar. Iya. Persiapan jadi kurang intens. Tapi kita tahu nih, boleh kita akui lah, dia berat-berat jambu lah ya. Berat-berat jambu ya. Artinya kita yang penting jangan gentar, jangan rasa dia superior. Yang penting kita ikhlas bertarung, kita bertarung untuk for fun, for happy, ya. Kita akan menang. Tapi berdarah ya. Berdarah ya, kita enjoy, kita nikmati pertarungan berdarah ini. Yes. Jadi kita menari di atas ring itu sambil ya dipukul nggak apa-apa. Menikmati Itu ritmanya. Kita menikmati juga dipukul. Iya. Karena ya kebetulan sudah lama nggak dipukul, ya kan? Iya. Jadi harus Bang Nobu yang mukul dokter Bukan, ya. karena gini, awak dulu SMA pun tukang ya bener-bener remaja lah ya. Sering juga berantem dulu kan. Zaman dulu ah. Udah lama juga nggak dipukul nih kan. Jadi pingin juga rasakan pukulan Nobu nih. Sekuat apa? Tapi abang jangan salah juga, kayak kemarin kan ada juga pertandingan Chef Arnold melawan siapa itu yang salah satu food vlogger itu. Iya. Ah itu plot twist bang, hati-hati juga abang Iya, nih. betul. Nanti abang di atas angin, tiba-tiba abang dipukul dokter, tep, jatuh. Lucky punch-nya ya. Itu kurasa plot twist di tahun ini bos. Kalau abang bisa dipukul kau sama Karena dokter. itulah yang aku khawatirkan. Kalau dia tidur di lapak di ring, kayak mana dia keluar dari rumahnya itu nanti? Apakah dia pensiun dengan ini semua bisa terjadi bang dengan Enggak. berat 80 kg bisa. Kalau aku di atas ring, nah untuk yang dinamakan sepelekan lawan itu sama sekali nggak ada kalau udah di atas ring ya. Jadi aku pastikan di atas ring pasti akan sangat menarik Harusnya lah ya permainannya. Ya. Seram sih. Karena kita pikir ini Bang Nobu udah atas rata-rata memang the real fighter, influencer fight. Tiba-tiba dokter pukul tes jadi jatuh dia. Iya. Itu plot twist. Jadi sia-sia 2 pertandingan yang menang itu. Makanya ini nggak boleh kalah dong. Gak boleh kalah ya. boleh Jadi karena ya kalau misalnya abang menang ya udah orang pun biasa aja karena memang nggak the real fighter. itu. Jadi bingung kita. Tapi kalau memang abang kalah ini baru luar biasa. Kalau itu aku Makanya kalau artinya aku pun nggak akan memberikan TKO juga lah. Karena kita harus memberikan tontonan yang menarik. Karena Iyalah. kalau terlalu cepat, terlalu rasanya kok ada yang melempar benda, apalagi yang lempar benda apa? Anduk putih udah ada. Oh, Udah ada. Ini corner. lawan aku. Corner. Yang Bruno udah ada. Enggak pernah Nggak, dong. anduk putih, kan? Enggak pernah. Kalau apa kita siapkan? Bisa disiapkan Iya, ya. anduk putih itu andukku biru semua. Jadi nggak ada. ada, Anduk ya. putih itu nggak ada. Jadi nanti artinya kita biar kakak penonton juga menikmati show ya, Show-nya, showtime, ya. showtime. Karena kan terlalu cepat, terlalu ada yang ngalah, ada yang apa. Iya. Jadi artinya aku pastikan aku akan tahan pukulannya. Waduh. Woi, Jadi Waduh, seram kita nih. buktikan. seandainya ya itu kalah menang itu wajar ya. Wajar. Kalah pun tidak akan kalah terhormat. Tidak akan kalah dengan mudah. Jadi kalau Bro Nobu merasa 90% menang, itu akan kubalikkan peluangnya menjadi 10% menang. Wih, wah, Seram sih. sebetulnya ini yang jadi menariknya ya. Iya. Aku jadi penasaran. Penasaran. Para penonton pun penasaran semua. ini. Penasaran, Biar kalian nih betul. bertanding. Karena Dr. Chris ini sangat pede dia. Iya. Dia sangat pede dan sepertinya dia punya rahasia-rahasia jurus-jurus tersendiri ini. Jadi aku harap kalian juga persiapannya matang, semua latihannya bagus, biar bisa ngedeliver ke event Ringdom ini baguslah di atas ring nanti. Jadi kita harap kontribusi kami menjadi hiburan, tapi juga menjadi inspirasi meskipun bapak-bapak ini yang sebenarnya sudah tuwir ya. Udah tuir ya. Ya, harusnya makanya waktu kami tanding teman-teman bilang harusnya jadi promotor aja nih. Jangan tanding lah, aduh. Tapi kita akan buktikan bapak-bapak ini akan bertarung dengan sportif, Sportif, happy fight ya. happy fight. Berdarah tapi seru. Karena banyak orang mengira di umur-umur segini ya, umur 40 gitu kan. Mungkin banyak orang merasa memang kayak kita udah tua nih. Ya. Kita ngapain lagi sih gitu. Itu kan menurut aku itu pemikiran yang Yang salah. salah. Dan sebenarnya bagi kami dua ini positif. Ini adalah kalau orang bilang puber kedua. Puber Nah, kedua. Ini kami puber kedua Iya nih. lagi. Ini kan karena zaman dulu kan petarung ini Akil kan balik ya. akil balik suka menunjukkan bahwa dia hebat, dia kuat dah. Nah, Iya. kita akan membuktikan pada usia ini kami akan semangat Mhm. nanti menghadapi masa depan, di masa-masa ke depan kami
lebih sukses lah. Iyalah. Tuh guys, orang om-om ini aja mau terjun lagi loh olahraga, ya kan? Kalian jangan baku hantam di luar, selesaikan di ring. Selesaikan semuanya. di ring. Oke, Dok. Sebelum kita tutup, pesan-pesan lah dulu untuk Bang Nobu. Aku rasa Nobu dulu. Nanti Nobu dulu. Bang dia penasaran. Oh, oke. Mungkin buat nanti semua teman-teman yang nonton Ringdom, pertandingan kita ini aku pengen sampaikan untuk kalian semua bahwa nggak ada yang namanya tua. Dan yang pasti umur itu cuma angka. Itu menjadi sebuah pemikiran aku di mana kita semua itu pasti selalu bisa mempunyai kondisi badan yang sangat fit. Kalau untuk dokter apa pesan-pesannya? Untuk dokter, Iya. dokter, semoga teori dokter hari ini benar. Dokter lah pesan-pesan untuk Bang Nobu apa kira-kira? Untuk Nobu atau penonton? Nanti setelah Nobu dulu. Untuk Nobu, kalau bendera handuk putih nggak ada, nanti kita siapkan. Kita siapkan ya. Kalau misalnya dia mau ganti lawan, boleh. Boleh. Ya, boleh lapor ke bagian Ringdom. Udah nggak bisa, udah naik. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya Abang mau menyerah pun bisa juga. Kalau mau mundur, nggak apa-apa. Itu bisa ada waktu. Artinya, ya kita nikmati saja nanti pertandingannya. Seseru apa. Ya mungkin dengan aja jok-jok seperti ini, kita akan menjadi lebih termotivasi ya. Bertanding. Jadi untuk Nobu, setiap malam banyak berdoa. Baik berdoa ya. Jangan banyak pikirkan. Untuk fans dokter. Mungkin ini kita di sesi ini, podcast ini, mungkin banyak bercanda, tapi percayalah di atas ring, Gak ada yang bercanda lagi nggak guys. ada. Untuk fans dokter kira-kira apa mau disampaikan dok? Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwa setiap masalah dalam hidup kita tuh bisa kita atasi, setiap tantangannya. Jadi setiap manusia tuh akan menemukan kesulitan-kesulitan hidup. Jadi ini menjadi satu challenge bagi kita semua. Dari penyelenggara, dari saya, Nobu ya mungkin dia langsung menghadapi saya kan, kepikiran kan dia jadinya. Jadi setiap orang akan menemukan satu problem-problem, bahkan kerikil kecil pun bisa menjatuhkan Bisa kita. menjatuhkan kita. Jadi posisi saya ini sebagai kerikil kecil sama Nobu. Waduh. Jadi tapi ingat loh, kerikil kecil itu bisa jatuh. Yang bikin jatuh manusia itu bukan batu besar, Bukan kerikil kecil. Nah, jadi mungkin saat ini dia menganggap sepele sama saya, karena saya dianggapnya kerikil. Tapi kita akan saksikan nanti di ring. Iya. Oke guys, itu adalah podcast face to face antara Dr. Chris melawan Nobu. Jangan lupa beli tiketnya di Shopee, bisa check out atas nama Ringdom Fight atau bisa chat juga di Instagramnya. Dan jangan lupa produk kita peninggi badan bisa beli juga di website www.bonepeninggi.com atau bisa check out di Shopee, Lazada, Tokped. Dan juga terima kasih juga buat Bank Sumut Syariah, bisa juga kalian daftar tabungan bisa dapatkan tiket gratis. Dan juga sponsor kita Ladenta Klinik, jangan lupa juga datang ke sana. Langsung ya. Ladenta, jangan lupa kalian juga Jadi bisa nanti Nobu boleh datang ya, setiap bertanding boleh mantau patah ya. Ya mantau patah. ya. Kalau ada patah ya. Enggak, aku datang untuk melihat, Chris aman gak gigi? Gitu tuh. Jadi kalian kalau mau gigi kalian sehat bisa langsung datang ke Ladenta Klinik. Itu aja guys. Thank you semuanya. Tunggu di hari H event Ringdom.